bin Auf, sahabat Rasul masih kecil, ya, masih muda, namanya Abdullah bin Amr bin As, bertemu di tengah jalan dengan Abdullah bin Umar bin Khattab. Ini seumuran kurang lebih umurnya, masih muda. Di satu tempat di Marwatin tahaddatsa ngobrol. Tsumma mada habis itu Abdullah bin Amr bin As pergi. Wa qama Abdullah bin Umar. Tinggal Abdullah bin Umar bin Khattab duduk nangis. Didatangi sama sahabat. Wa qalu lahu ma yubika ya Aba Abdurrahman, wahai Abdullah bin Umar, kenapa kok dia nangis? Tadi dia lagi ngobrol. Qala hada, itu gara-gara dia tadi itu. Abdullah bin Amr bin As cerita, annahu za'am, dia ngaku dengar, baru aja dengar dari Rasulullah bersabda, man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin faqabbahu Allahu bin nar. Dia tadi cerita, baru saja mendengar dari Rasul, siapa orang dalam hatinya ada satu titik dari kesombongan, Allah bakal jebloskan ke dalam neraka. Ya Allah ja'alna minhum. Amin. Ya Allah kasih kepada kita sifat itu, mudah-mudahan rasa takut daripada kesombongan. Amin. Wa ma'asad yang kibr, hati-hati dengan kesombongan. Karena iblis, karena sesungguhnya iblis itu hamalahul kibru, kesombongan mendorong dirinya ala andaya sudah di Adam. Gara-gara kesombongan dia tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Nauzubillah min dzalik. Ini iblis ya. Ya, makhluk paling ngetop di bumi ini. Iblis. Orang yang bukan orang, makhluk yang berani menyombongkan diri bukan kepada sesama jinnya, sesama malaikat atau bersama kepada kita manusia, kepada Allah. Makanya kesombongan kan ada 3. Takabbur 'ala Allah, takabbur 'ala Rasul, takabbur 'ala ibadillah. Ini sombongnya sama Allah, namanya iblis. Ya. Tempatnya di surga. Allah suruh, wa idhkurna lil malaikat isjudu li Adam, fasajadu illa iblis. Aba, wastakbar, wa kana kafir. Ketika Allah perintahkan kepada malaikat, semuanya sujud. Fasajadu, semuanya sujud. Nah, kata ulama, iblis ini ada yang bilang dia bangsa malaikat, tapi membangkang. Makanya kalimatnya wa idhkurna lil malaikati isjudu, sujudlah kalian semua, illa iblis, kecuali iblis nggak mau. Aba, nggak mau. Nah, kalimat aba ini kata sebagian ulama munculnya sifat ujub, wastakbar. Dia ungkapin, saya nggak mau ya Allah. Ekspresinya jadi takabbur. Wa kana minal kafirin. Awal mulanya ini ada rasa ujub, aba, dia nggak mau. Sebagaimana dalam Allah sebut, qala wa ma mana'aka il amartuka an wa ma mana'aka an la tasjud il amartuk. Kenapa kamu sujud ketika aku suruh? Qala ana khairun minhu, saya lebih baik daripada Adam ya Rabb. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, kau ciptakan dia dari api, kau ciptakan dia dari tanah, saya dari api. Qala fa'bid minha, keluar kamu dari surga. Betul. Fama yaqul laka anta takabbara fiha fakhruj innaka minas sabirin. Enggak pantas itu di surga. Enggak boleh di surga ada orang sombong, siapapun, keluar kamu. Ya. Itu gara-gara kesombongan iblis dikeluarin dari surga. Gara-gara ujub, nauzubillah min dzalik. Ini apa lanjutan ayat itu? Qala aduni ila yaumil ma'ad. Ya udah, saya kuat dari surga, cuma panjangin umur saya sampai hari kiamat. Qala innaka minal munzirin. Ya udah, kata Allah. Ente panjang umur itu. Ditangguhkan. Jadi dari kurun ke kurun sampai detik ini iblis ada. Dalam kitab qala Anas radhiyallahu anhu, lamma raqiba Nuhun az-safinata, ketika Nabi Nuh ada di atas perahunya bersama pengikutnya, ta'allaqa iblis biha. Iblis nebeng di atas perahu. Kalau kita sebut nebeng ya, nebeng ini bahasa Prancis, nebeng. Saya nggak tahu bahasa Indonesia yang benarnya, numpang kali ya. Kata Anas bin Malik dan kita bisa baca itu
lamma rakibanu safina ta'allaqa biha iblis faqala man anta. Nabi Nuh tahu siapa yang ada di perahunya. Binatang ini, binatang itu, fulan, wa fulan, pengikutnya Nabi Nuh tahu. Tapi ada satu nih aneh. Man anta? Siapa kamu? Qala iblis. Maka Nabi turid, ngapain itu di sini? Ngapain itu di mari? Qala utlub li min rabbika at-taubah. Ane datang nebeng minta tolong ente sampai ke Allah, ane mau tobat. Fa'auhallahu ilaih, maka Nabi Nuh minta sama Allah. Allah wahyukan kepada Nabi Nuh, taubatuhu an ya'tiya qabra Adam fayasjud fi qabri. Kasih tahu wahai Nuh, kalau iblis pengen diterima taubatnya, datangin kuburan Nabi Adam, sujud di kuburnya. Kan dulu dia nggak mau sujud, saya usir. Sekarang dia mau taubat, datangin kuburannya taubat. Dengan cara apa? Sujud ke kuburan Nabi Adam. Fa'akbaru bidalik, di samping sama Nabi Nuh. Iblis itu kalau mau diterima taubat sama Allah, itu datang kuburan Nabi Adam, sujud di kuburannya. Qala, apa jawaban iblis? Ma sajadtu lahu hayya fa kaifa asjudu lahu mayyita. Bagaimana saya disuruh sujud? Masih hidupnya aja saya ogah, gimana udah mati saya datangin. Namanya juga iblis. Qala al-Imam Nasafi, Imam Nasafi pernah menceritakan anna iblis yang pun fi jahannam mi'ata alaf am. Iblis itu bertempat di neraka selama 100.000 tahun. Summa yukhrijuhu Allah minha. Habis itu Allah keluarin dari neraka. Wa yukhrijuhu Adam minal jannah. Di waktu berbarengan Nabi Adam dikeluarin dari surga. Apa kata Allah? Ya iblis, hada Adam. Adkhaltuka an-nar bisababih. Iblis, anak keluarin dulu nih. Ente dari neraka 100.000 tahun ketemu nih sama Adam, anak keluarin dari surga. Dia yang menyebabkan kamu masuk neraka. Saya masukin dalam neraka. Fasjud kami, sujud. Apa jawaban iblis? Asaituhu awwala fala uti'hu akhirah. Ya Allah, biar saya udah dibakar dalam neraka. Dari awal saya sudah nggak mau sujud, sampai hari ini, sampai detik pun demikian saya tidak akan mau sujud kepada Adam. Itu iblis. Makanya kata Al-Imam Ibn Uyainah, Idza kanat maksiatul abdi min syahwatin turja lahu taubatuhu ka Adam, wa idza kanat minal kibri fala ka iblis. Bila mana gara-gara syahwat seseorang maksiat masih diharapkan taubatnya, tapi bila mana seseorang bermaksiat karena kesombongan, maka nggak mungkin dia mau taubat karena egonya. Contohnya iblis. Nauzubillah min dzalik. Ini yang nantang Tuhan nih, iblis. Maka yang nantang Tuhan ya kayak iblis. Kalau zaman dulu cuman iblis, Fir'aun, Haman, Korun. Kalau zaman sekarang banyak orang berani nantang Tuhan. Nauzubillah min dzalik. Termasuk kalau zaman dulu Fir'aun itu udah umum. Ada diriwayatkan iblis datang mampir ke temannya namanya Fir'aun. Tauhidnya nih. Gala ya Fir'aun, anta tadda'i rububiyah. Fir'aun, ente kena ngaku Tuhan ya. Kalau lana iya dong, karena Tuhan. Kata dia apa? Fir'aun. Na'udzubillah min dzalik. Qala bi ayyi hujjatin anta tadda'i rububiyah. Ente punya bukti apa kok sampai ente hebat ngaku Tuhan? Qala indi al-sahir. Saya punya 1000 penyihir. Qala ijma'un li. Coba datangin 1000 penyihir. Dipanggil sama Fir'aun, tukang sihirnya ada 1000. Fajama'ahum lahu. Fa'alqaw lahu sihir. Setelah dikumpulin 1000 penyihir, mereka satu persatu disuruh sama Fir'aun, keluarin sihir kalian. Wadah keluarin 1000 penyihir. Fatanafasa iblis fa'adhaba sihrahu. Iblis melihatin 1000 penyihir ngeluarin sihirnya. Dikasih satu tarikan nafas sama iblis, hilang sihirnya.
hilang dia. Wa tanaffas thaniyan azhara sihran akthar min sihri. Iblis tarik nafas lagi, dia tiup, keluar sihirnya. Iblis ngalahin 1000 sihir-sihir para penyihir. Musnah haba'an mansura. Faqala ya Fir'aun sihruhum abwa am sihri. Kata Iblis, sihirnya para penyihir ente yang lebih hebat apa sihir saya? Qala anta, ente memang hebat banget, jago benar itu, kalah penyihir-penyihir aneh sama ente. Ya Fir'aun, limisli ana la yardani Allah an yakuna abdah, faqaifa yardahu an takuna faqaifa yardaka ma'a ajzika an takuna syarika. Sehebat anak ini aja ngaku jadi hamba Allah nggak diterima. Bagaimana ente dengan ketidakberdayaan dia mau ngaku Tuhan? Ini sohib ketemu sohib. Alhamdulillah ini itu iblis ya. Jadi hati-hati kalian dengan sifat sombong. Gara-gara kesombongan yang menyebabkan iblis nggak mau sujud kepada Adam. Padahal iblis ini ibadahnya dahsyat, dengan tadi karena sombong hancur. Wa iyyakum wal hirs, hati-hati kalian dengan ketamakan. Karena Adam alaihissalam hamalul hirsu ala akalna syajarah. Nabi Adam itu alaihissalam gara-gara tamak, gara-gara ketamakan, rakus disebut al-hirs, itu jadi memakan buah khuldi. Saudara yang perlu dipahami, tamaknya, rakusnya Nabi Adam sama kita beda. Kalau kita rakus sama dunia, rakus sama makanan, rakus sama harta. Kalau Nabi Adam bukan begitu. Jadi hiris hanya bahasa. Hiris di sini tamak Nabi Adam, kata al-khawas, orang-orang top, orang-orang awliya salihin. Al-anbiya qulubuhum safiyah. Para nabi-nabi itu hati mereka bening, bersih. La yatawahham anna ahadan yakhdhib aw yahlif kadiban. Enggak terpikir di hati mereka. Contoh Nabi Adam di surga, enggak terpikir ada orang bisa bohong. Enggak terpikir di Nabi Adam ada makhluk yang berani sumpah dusta, enggak terpikir. Apalagi ketika dikatakan oleh iblis, ala adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Apakah kamu mau saya tunjukkan pohon abadi? Kalau kamu makan tidak akan binasa, tidak akan sirna, kamu hidup terus. Nabi Adam dengar kalimat khulud abadi, getol kalau kita sebut. Abadinya kenapa? Kata ulama wal auliya, hirsuhu li adam khurujihi min hadrati rabbihil khassa. Gak pengen berpisah dengan Allah di surga. Itu. Makanya dia kejar, dia percaya. Bagaimana supaya anak terus sama Allah? Tuh, hirisnya Nabi Adam. Jadi hiris terutamanya Nabi Adam beda sama kita. Ya, tapi yang intisari diambil, jangan sampai gara-gara tamaknya kita, ya, kita binasa. Ya, begitu. Waliyakum, hati-hati kamu dengan sifat hasud. Karena